Sabda TV. Ya Allah ketika menyifati tentang Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una wa huwa khadi'un wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malasnya dan mereka ria, ia ingin dipuji, dilihat manusia. Karena Rasulullah SAW menamai ria itu sebagai nifaq. Dia bersabda, "Aktsar ummati nifaqan qurra'uhum." Kebanyakan umatku yang terkena penyakit nifaq, itu kemunafikan, itu qori-qorinya. Kata para ulama yang dimaksud dengan nifaq di sini itu ria. Artinya kebanyakan yang terkena penyakit ria itu qori, ya, orang yang suaranya indah, ya, itu banyak yang terkena penyakit apa? Ria. Na'udzubillah. Berkata Syekh Abdul Malik Ramadhani, "Kama anna at-tauhid yuqabiluhu syirk, fa innal ikhlasa yuqabiluhu riya." Kebalikan tauhid adalah syirik dan kebalikan ikhlas adalah riya. Ya. Wa kama anna nur al-ikhlas yantafi min qalbi al-mar'i idza qama bi shahidil ujbi bin nafs. Fa innal ikhlas la yaqumu abadan ma'a riya. Dan cahaya ikhlas itu akan padam dari hati seseorang bila muncul yang disebut dengan penyakit ujub. Apa itu ujub? Ujub itu artinya merasa dirinya lebih, merasa diri, memandang dirinya hebat, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Itu ujub, akal Islam. Nah, ujub itu bisa menyebabkan cahaya ikhlas itu padam. Dan orang yang terkena penyakit ujub, apalagi ujubnya dengan amal soleh, ya, dan ujub dengan amal soleh itu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, lebih buruk dibandingkan dengan ujub dengan harta dan kedudukan. Orang yang ujub dengan harta dan kedudukan dosa besar, ya. Dan orang yang ujub dengan amal soleh lebih lagi. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-ujbu muhbitun lil amal. Ujub itu bisa membatalkan apa? Amal. Hati-hati ya. Kita beramal soleh jangan sampai kena penyakit apa? Ujub. Bahkan ujub itu sebetulnya Pak, kalau kita perhatikan jenis dari keyakinan qadariyah. Orang qadariyah punya keyakinan bahwa yang melakukan kebaikan itu adalah kita tanpa ada campur tangan dari Allah. Sedangkan Ahlussunnah punya keyakinan bahwa Allah lah yang membantu kita untuk beramal soleh. Kalau orang qadariyah mengatakan Allah tidak membantu kita, kita beramal soleh murni dari kita. Karena yang menciptakan perbuatan kita adalah kita sendiri. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah meyakini bahwa yang menciptakan perbuatan kita adalah Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Maka orang yang yakin bahwa dia beramal soleh atas bantuan dari Allah, insya Allah nggak kena penyakit ujub. Biasanya orang kena penyakit ujub itu merasa bahwa amalnya tersebut, ya, hasil dari dirinya sendiri tanpa seakan tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya saudaraku seiman. Maka kata beliau, ujub itu bisa memadamkan
supaya ikhlas di hati seorang hamba. Maka ikhlas tidak akan mungkin bisa terjadi kalau hati kita dipenuhi dengan ria. Ingin dilihat manusia, ya bahaya. Selalu update status, ya bilangnya sih ke manusia biar orang melihat, mencontoh ibadah, tapi hati belum tentu mengatakan demikian. Karena untuk ikhlas itu tidak mudah, ya susah untuk ikhlas itu. Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 38, "Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina." Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena ria, ingin dipuji manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dan siapa yang setan menjadi teman dia, maka sungguh itu seburuk-buruk teman. Artinya orang yang ria itu temannya setan. Iya, setan yang berusaha menjadikan dia tidak ikhlas, karena memang misi setan adalah gimana caranya supaya amal kita tidak diterima, dan supaya bagaimana kita bersama setan dalam api neraka. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa huwa min abruz sifatil munafiqin. Dan ria, kata beliau, merupakan sifat orang munafik yang paling terlihat. Li'annahum yuzhirun ma la yubtinun. Karena orang munafik itu memperlihatkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Sama dengan orang yang ria. Orang yang ria itu memperlihatkan amal soleh, tapi hatinya maksiat. Dan perlu kita pahami ria itu maksiat hati yang membuat amal kita tidak diterima. Ada orang badannya taat, tapi hatinya maksiat. Bahkan Imam Bukhari mengatakan ar-riya wal ujub wal kibr aqdam min al-qatl wa syurb al-khumri wa zina. Riya, ujub, sombong, ini lebih berat dosanya di sisi Allah daripada membunuh, minum arak, berzina. Oh, kenapa? Kok bisa? Karena ria, ujub, sombong masuk dalam kategori syirik. Dan syirik yang kecil lebih berat daripada dosa besar. Makanya ya kalau Islam hati-hati. Ya dengan dosa-dosa, maksiat hati ini ngeri sekali. Ya, sebagaimana ketaatan hati itu agung sekali, maksiat hati pun juga mengerikan. Ya. Kalau Allah Ta'ala berfirman ketika menyifati orang-orang munafik, yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu sukanya ria, ingin mendapatkan pujian manusia, dan mereka jarang sekali mengingat Allah. Nah, ini sifat orang munafik nih. Kalau kita masih suka ria, ingin dipuji manusia, ya, kiprah kita ingin diakui oleh manusia, jasa-jasa kita ingin dihargai oleh manusia, itu berarti kita masih ada penyakit kemunafikan. Antum yang sudah berkiprah dalam dakwah misalnya, antum sudah berjasa untuk umat misalnya, jangan mengharapkan pengakuan, jangan mengharapkan penghormatan. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah dapat pahala, alhamdulillah. Iya, cuma terkadang kita terkadang pengen diakui bahwa kita ini sudah punya kiprah, bahwa kita ini sudah punya banyak memberikan jasa kepada manusia. Ini mengerikan, saudara sekalian.
Walidzalika kana min syarti taubatihim an yukhlisud din lillah. Oleh karena itu syarat taubatnya orang munafik apa? Itu mengikhlaskan amal hanya untuk Allah saja. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 45 sampai 46. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Wa lam tajid lahum nasira illa allazina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin. Allah berfirman, sesungguhnya orang munafik itu di dalam keraknya api neraka. Orang munafik itu di keraknya api neraka, bayangkan. Dan kamu tidak akan mendapatkan penolong bagi orang-orang munafik itu. Kecuali siapa? Kecuali orang yang bertaubat, kemudian berbuat baik, kemudian berpegang kepada agama Allah, kemudian mengikhlaskan agama tersebut, ya, amal tersebut hanya untuk Allah. Maka merekalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tuh selalu ikhlas dan berusaha bagaimana dia ikhlas. Dia takut sekali kalau hatinya terkena penyakit apa? Riya. Itu ciri orang yang beriman. Ya. Walidzalika kana kullu amalin la yuradu bihi wajhullah ghairu maqbul. Oleh karena itulah setiap amal yang tidak diharapkan padanya keridhaan Allah tidak akan diterima oleh Allah. Artinya kalau kita beramal bukan karena mengharapkan ridha Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa wabal ala sahibi yaumil qiyamah. Bahkan ya, tidak ikhlas itu akan menjadi kebinasaan untuk pelakunya nanti pada hari kiamat. Mana dalilnya? Itu sabda Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat akan berfirman, ana aghna syuraka an syirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Akulah yang paling tidak butuh sekutu, kata Allah. Maka siapa yang mengamalkan suatu amalan yang ia persekutukan aku dengan orang lain, maka aku tinggalkan ia dan kesyirikannya. Allah tidak peduli, Allah tidak mau tolong. Ini bahaya banget ya, bahaya riya ini Pak, mengerikan. Makanya Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan penyakit ini Pak. Kata Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum apa? Asyirkul asghar, ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian, kata Rasulullah SAW, syirik kecil. Apa itu? Riya. Yakunu rajul yusalli fayuzayyin salatahu liman yara min naqar rajul. Ada orang sholat lalu dia membaguskan sholatnya karena ada yang memperhatikan dirinya. Iya. Maka orang yang riya itu Pak, di hari kiamat diusir sama Allah. Allah akan berfirman kepada orang-orang yang riya. Apa kata Allah? Idhabu ila alladzina kuntum turauna fid dunya. Pergi kamu kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya waktu di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Lihat oleh kami, apakah mereka bisa memberikan pahala kepada diri kami. Masya Allah, saudaraku seiman. Iya. Maka penting sekali untuk ikhlas. Kemudian di sini beliau memberikan definisi ikhlas. Apa itu ikhlas? Waqad qila fi ta'rifil ikhlas. Ada yang mengatakan tentang definisi ikhlas adalah istiwa'u a'malil 'abdi fi dhahir wal batin. Ikhlas adalah sinkronnya, samanya amalan hamba baik ketika sendirian maupun di hadapan orang lain. Ketika sendirian tetap beramal soleh, ketika di hadapan orang juga
sama aja. Orang ria di depan orang semangat, pas sendirian membeli. Pas sendirian dia nggak ada yang melihat, malas dia beramal soleh. Tapi kalau ada orang melihat, baru semangat dia. Nah, ini ciri orang yang apa? Yang ria. Orang-orang ikhlas, walaupun sendirian kadang dia tetap semangat beramal soleh. Ya. Waria an yakuna dhahiru khairan min batinihi. Beda dengan ria. Ria itu lahiriahnya lebih baik daripada batinnya, Pak. Lahiriahnya taat tapi batinnya maksiat. Wasyirku fil ikhlas an yakuna batinu a'man min dhahiri. Sedangkan ikhlas yang benar itu apa? Kata beliau, batinnya lebih bagus daripada lahirnya. Ya. Batinnya penuh keikhlasan, mengharapkan karunia Allah dan wajah Allah semata. Ya. Itu tanda orang yang ikhlas. Makanya orang yang ikhlas itu, Pak, kalau ada yang nuduh dirinya nggak ikhlas, senyum. Kadang kan ada orang nuduh, kamu itu nggak ikhlas. Terus ada, kalau kita disuruh dituduh kita nggak ikhlas, marah, itu artinya kita masih mengharapkan apa? Pengakuan kalau diri kita apa? Ikhlas. Kalau orang yang ikhlas tidak mengharapkan pengakuan dari makhluk. Mereka mau nuduh kita nggak ikhlas kayak gimana, bodoh amat. Ya, hanya Allah yang tahu. Wah, saya memang ikhlas. Saya nggak butuh pengakuan dari kamu. Kamu bilang saya nggak ikhlas, bodoh amat. Saya nggak peduli. Ya. Kalau Bilal bin Sa'ad, berkata Bilal bin Sa'ad, ya, semoga Allah merahmatinya, la takun waliyan lillah fil alamiyah wa aduwwahu fis sir. Jangan kamu menjadi wali Allah, ya, secara lahiriah, tapi menjadi musuh Allah secara batin. Nah, ini orang yang ria ini lahiriahnya wali Allah, batinnya musuh Allah. Lahirnya kan sholat, ya, taat, ya, badannya taat, ruku, sujud, tapi hatinya apa? Tidak mengharapkan karunia Allah. Yang diharapkan adalah pujian manusia, maksiat ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ta'riful akhir li sidqi muntaza'u min mithli qaulillahi ta'ala. Dan definisi yang terakhir tentang hakikat ikhlas itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 271. Allah berfirman, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikan sedekah kamu dan kamu berikan kepada fakir miskin secara sembunyi-sembunyi, tak kelihatan orang, maka itu lebih baik buat kamu. Lihat, di sini Allah mengatakan kalau kita sedekahnya sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, hatta orang fakir miskin yang kita kasih pun nggak tahu, maka itu yang lebih apa? Yang lebih baik. Kenapa? Karena itulah ikhlas. Ya. Wa wasifatu ahadis sab'a alladziina yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Disebutkan dalam hadis ada 7 orang yang akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan arasy Allah. Di hari kiamat, Pak. Di hari kiamat itu kan matahari dekatkan berapa? 1 mil. Ya, bayangkan kalau antum berada di padang pasir terik yang sangat, kira-kira antum mencari naungan tidak? Pasti. Itu di dunia jaraknya matahari dengan bumi jutaan mil. Ini di hari kiamat cuma 1 mil, maka manusia pasti kepanasan mencari naungan.
Ternyata tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada orang-orang yang Allah naungi, nggak kepanasan. Siapa di antaranya? Kata Rasulullah SAW, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu orang yang bersedekah, lalu sedekahnya ia sembunyikan, nggak ketahuan orang. Sampai-sampai tangan kirinya aja nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nggak kayak kita, terkadang kita sedekah aja pengen disebut namanya, Pak. Sedekah dari fulan bin fulan 100.000. Ya, gak butuh. Orang yang ikhlas itu gak butuh disebut namanya, bahkan gak mau. Ya. Wanas yang syatuna li sitri sayyi'atihim, mala yang syatuna li sitri hasanatihim. Dan kebanyakan manusia, Pak, lebih semangat untuk menutupi keburukan dirinya daripada menutupi kebaikan dirinya. Iya tidak? Kebanyakan manusia lebih semangat menutupi apa? Keburukan dirinya dibandingkan menutupi kebaikan dirinya. Iya tidak? Soalnya banyak di antara kita berusaha gimana caranya supaya aib-aib kita, keburukan kita tutupi. Tapi untuk kebaikan kita lebih senang supaya kelihatan. Ini kesalahan. Ya. Orang yang ikhlas itu menutupi kebaikannya seperti menutupi keburukannya. Dia tidak ingin amal solehnya, kebaikannya ya dilihat oleh manusia. Cukup Allah yang tahu. Ya, makanya orangnya yang ingin dilihat kelebihannya oleh manusia belum ikhlas dia, Pak, belum. Apalagi pengen kalau kelebihannya tuh tenar, dikenal orang, kalau dia ahli ibadah, kalau dia hafal Quran, kalau dia hafal hadis, kalau dia mantap hafalannya, kalau dia la haula wala quwwata illa billah. Tabiyan bi annahum yuriduna bidzalika an yaquma lahum jahrun inda ghairihim. Kenapa manusia lebih semangat menutupi keburukan dibandingkan menutupi kebaikan? Ya, karena mereka menginginkan supaya mereka punya kedudukan di sisi manusia. Ingin dihormati. Bal taro katsiran minhum yamshituna fil jalwa wa yaksiluna fil khalwa. Bahkan banyak kamu lihat orang yang semangat saat dilihat orang, tapi ketika tidak ada orang yang melihat dia malas. Ini mengerikan. Walidzalika qila al-ikhlasu an la tatlub ala amalika syahidan ghairallah wala mujazziyan siwa. Hakikat ikhlas itu kamu tidak mengharapkan saksi selain Allah, dan kamu tidak mengharapkan balasan kecuali dari Allah saja. Itulah ikhlas, Pak. Ya. Walau anna al-mar'a yajtahidu li sitri hasanati 'anil khalqi kama yajtahidu li sitri sayyiati 'anhum la balagha darajatil mukhlisin. Kalaulah seseorang itu bersungguh-sungguh untuk menutupi kebaikan-kebaikan dirinya, seperti halnya ia bersungguh-sungguh untuk menutupi keburukan-keburukannya, niscaya orang ini akan sampai kepada derajat orang-orang yang ikhlas. Ya, ini orang ikhlas seperti itu, Pak. Antum punya kebaikan apa? Antum suka sholat malam, antum suka sedekah, antum suka puasa sunnah. Upayakan itu amal, sembunyikan. Gak usah diceritakan ke orang-orang, gak usah ngapain sih. Iya. Kama qala Abu Hazim Salam bin Dinar, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hazim
Salamah bin Dinar. Ya, beliau berkata, untuk hasanatika, sembunyikan kebaikan-kebaikanmu. Kama taktum min sayyiatika, sebagaimana kamu menyembunyikan keburukan-keburukan. Ini masalahnya. Cuma masalahnya kan manusia itu kan senang kalau dirinya kelihatan. Manusia itu punya sifat ingin menonjol dibandingkan apa? Orang lain. Ingin tenar, ingin terkenal. Ini yang musibah, saudaraku sekalian. Wa qila al-ikhlas wa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fi ta'ah. Ada lagi yang mengatakan definisi ikhlas adalah mengesahkan Allah dalam niat yang saat menaati Allah. Mengesahkan Allah saat niat kita untuk taat. Artinya ketika kita mau melakukan ketaatan, niat kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah saja, tidak mengharapkan apapun. Wa qila tasfiyatul fi'l an mulahadatil makhluqin. Ada lagi yang mengatakan definisi ikhlas adalah membersihkan amal kebaikan dari diperhatikan oleh makhluk. Artinya ikhlas itu orang yang berusaha amalnya itu tidak mengharapkan perhatian manusia gitu. Makanya salafus saleh mereka berusaha tidak menyembunyikan amal. Oh iya, mereka sangat berusaha bagaimana supaya amal mereka itu tersembunyi. Iya. Walidzalika qila bisahal ayu syai'in ashaddu 'ala an-nafs. Oleh karena itu Sahal bin Abdullah At-Tasturi ditanya, apa sih yang paling susah, yang paling berat untuk jiwa? Maka Sahal bin Abdullah berkata, ikhlas. Li'annahu laysa laha fihi nasib. Ya, karena ikhlas itu tidak menguntungkan jiwa kita, hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu pengennya apa? Ya, pengennya kita dipuji orang. Nah itu ya, tapi kalau ikhlas, hawa nafsu kita nggak kebagian apa-apa. Nah ini makanya berat banget buat ikhlas itu, sulit sekali. Ya, kita menyembunyikan amal saja terkadang masih suka ikhlas. Gimana kalau kita memperlihatkan apa? Amal sama orang, Pak. Makanya antum yang suka update status dengan amal saleh, ya, jangan pernah merasa pede. Insya Allah saya bisa ikhlas. Dari mana kamu yakin? Bisa jadi kamu suatu ketika dimasuki apa? Riya, na'udzubillah. Qala Abu Bakar Al-Marwazi, berkata Imam Abu Bakar Al-Marwazi, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah wa dzakara lahu as-sidqa wal ikhlas. Faqala Abu Abdillah bihadza irtafa'al qaum. Aku mendengar, kata Abu Bakar Al-Marwazi, ada seorang laki-laki bertanya kepada Abu Abdillah tentang jujur dan keikhlasan. Maka Imam Ahmad berkata, dengan inilah suatu kaum menjadi mulia. Iya, dengan apa? Dengan ikhlas, dengan jujur. Makanya para ulama yang Allah muliakan, yang namanya seharum sampai detik ini, itu kan keikhlasan mereka, Pak. Iya, Imam Syafi'i yang namanya sangat harum, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Allah harumkan nama mereka itu, Pak. Iya, tidak ada seorang yang menyebut Imam Syafi'i kecuali wangi. Orang tahu semua Imam Syafi'i siapa? Imam alim, ulama yang luar biasa, yang sangat dihormati oleh seluruh kaum muslimin.
sampai Allah harumkan nama Imam Syafi'i karena keikhlasan beliau. Ya, makanya rata-rata hatta kitab yang ikhlas ditulis itu lebih bermanfaat untuk manusia dibandingkan yang tidak ikhlas. Yang tidak ikhlas rata-rata ya kurang laku, kurang laris. Tapi yang betul-betul ditulisnya penuh keikhlasan. Anda tahu kitab Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin? Riyadhus Shalihin siapa yang tidak tahu sih? Hampir seluruh kaum muslimin di dunia ini kenal kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Imam An-Nawawi. Padahal kitab-kitab yang lain banyak Bapak. Anda tahu kitab Arba'in itu puluhan. Tapi yang paling terkenal Arba'in Nawawiyah. Kenapa kok bisa? Itu menunjukkan kepada keikhlasan. Iya. Ini akhi. Walihada kana a'immatu hadhihi ummah yakrahuna syuhrah. Oleh karena itu para ulama umat Islam mereka tidak suka tenar. Para ulama itu tidak suka apa? Tenar. Wa yuhibbuna khumura dzikr. Mereka lebih suka ya orang tidak menyebut namanya. Ri'ayatan minhum li ikhlasihim. Kenapa mereka tidak suka tenar, Pak? Karena mereka ingin menjaga keikhlasan hati. Ya. Wa khaufan 'ala qulubin fitnatun min fitnatil madh. Dan mereka takut sekali dari fitnah pujian. Karena dipuji ini bahaya Pak, masalahnya Pak. Coba kalau kita pikirkan baik-baik ya, mana yang lebih menguntungkan kita, dicela apa dipuji? Hah? Untuk akhirat kita loh, bukan untuk dunia kita. Kalau untuk di akhirat kita, kalau kita perhatikan dicela lebih menguntungkan daripada dipuji. Kalau antum dipuji dan ternyata pujian itu ada pada diri antum, seringkali pujian itu menimbulkan apa Pak? Penyakit, ujub. Iya, setidaknya hati kita merasa suka untuk dipuji. Merasa suka pujian saja itu sudah penyakit, Pak. Iya. Kalau ternyata pujian itu tidak ada pada diri kita dan kita pun merasa senang, maka kita masuk dalam hadis man tashabbaha bima lam yuqa kalabis thawbi zur. Siapa yang merasa puas dengan sesuatu yang ia tidak miliki, maka sama dengan memakai dua pakaian kedustaan. Iya. Tapi kalau antum dicela, kalau celaan itu ada pada diri kita, maka ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Makanya celaan itu sebetulnya Pak, tidak membahayakan kita kalau kita tidak baper. Celaan itu membahayakan kita kapan? Kalau kita baper. Adapun kalau kita tidak baper, tidak akan berbahaya. Justru celaan manusia kepada diri kita dan ternyata celaan itu memang ada pada diri kita, bagi orang yang ikhlas, dia akan jadikan kritikan ini sebagai alat untuk memperbaiki apa? Diri. Kalau ternyata celaan itu tidak ada pada diri kita, hanya sebatas tuduhan, maka itu pahala buat kita, dosa buat dia, rugi nggak? Berarti kalau antum dicela manusia rugi nggak Pak? Nggak rugi sama sekali. Tapi kalau antum dipuji manusia bisa rugi nggak Pak? Bisa rugi. Suka muncul ria, ujub. Makanya kalau antum ingin menghancurkan seseorang,
sanjung-sanjung aja terus, puji-puji terus, ya, sampai dia merasa, wah, itu rusak sudah agamanya. Makanya Rasul melarang seseorang memuji di depan orang lain, orangnya langsung, kecuali kalau memang kita yakin dia tidak akan terpengaruh. Nah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itulah sebabnya kenapa para ulama salaf itu tidak suka pujian, tidak suka ketenaran, nggak suka. Iya, karena mereka menjaga keikhlasan mereka dan takut sekali dari fitnah pujian. Iya. Faminan nas man yubtala biwad'i aqabihi wa taqbili yadihi wa tawsi'atu lahu fil majlis. Di antara manusia, Pak, ada yang diuji dengan dihormati, ya, dicium tangannya, kalau datang dipersilahkan tempat duduk, silakan. Wa isyara ilaihi bidu'a raja'a barakatihi, bahkan dimintai doanya, Pak, doain Pak, ngarepin keberkahannya. Iya, faman qala nasibu min ikhlas ajabahu dzalik. Kalau dia tidak ikhlas orangnya, Pak, dia biasanya kena penyakit ujub. Kena penyakit apa? Ujub. Kenapa? Karena orang-orang menghormati dirinya. Masya Allah. Kalau datang, wah, pada salaman, wah, orang lama-lama Pak, ujub dia. Kalau ada yang nggak cium tangan, marah ya. Kamu kenapa nggak cium tangan? Wah, Pak. Akhirnya ngarepin, dihormatin. Iya. Ini sudah sangat bahaya sekali. Makanya Rasulullah SAW, kalau beliau datang, ada sahabat yang berdiri untuk menghormatinya, marah Rasulullah. Kata Anas, para sahabat kalau Rasulullah datang tidak ada yang berani berdiri, karena mereka tahu Rasul tidak suka. Kalau kita enggak, ya, kalau kita datang maunya orang berdiri menghormati kita. Bahkan di kelas-kelas terkadang guru nyuruh, ayo ista'id, qiyaman, salaman, ya, disuruh murid itu menyambut ustadz dengan cara apa? Berdiri. Dan si ustadz merasa senang lagi. Pada Rasulullah SAW, man sarrahu an yatamathala an-nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang merasa suka orang-orang berdiri menghormati dirinya, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Makanya ya, salafus saleh tidak suka seperti itu. Ibnu Mas'ud pernah sedang berjalan diikuti orang-orang. Lalu Ibnu Mas'ud langsung menghadap ke mereka. Mal hajah? Ada keperluan apa ikutin saya? Ya. Lalu Ibnu Mas'ud menyuruh mereka pergi kalian, pergi. Nah, kayak kita kalau diikuti orang, wih, kayak merasa nih, ya kelihatan kalau saya punya pengikut dan yang lain. Allah musta'an. Ya. Qala Hamad bin Zaid, berkata Hamad bin Zaid, kuntu amshi ma'a Ayyub fayakhudhu bi fi turuq. Udah masuk insyaallah. Belum. Hamad bin Zaid berkata, aku pernah berjalan bersama Ayyub. Ayyub di sini ulama tabi'in, namanya Ayyub bin Abi Tamim as-Sakhtiyani. Fayakhudhu bi fi turuqin. Lalu dia mengambil jalan tikus, maksudnya jalan menghindari orang-orang gitu, Pak. Inilah ajab kaifa tadalah. Aku merasa heran, kok tahu aja dia jalan-jalan kayak gini. Firaun minan nas an yuqal hada Ayyub.
Kenapa beliau lakukan, Pak? Karena beliau lari dari manusia. Takut nanti orang-orang akan mengatakan, Pak, ini ada Imam Ayyub datang. Ya, ini subhanallah kalau Islam. Tapi tidak ingin terkenalnya. Pada zaman sekarang, masalahnya, musibahnya ada video, Pak. Gara-gara video jadi terkenal kemana-mana. Itu yang susah. Iya. Ya, Islam saudaraku seiman. Waqala aidan wa kana Ayyub ya'khudhu bi fi tariqin wa hiya ab'ad. Fa aqulu inna hadha aqrab fa yaqulu inni attaqi hadhihi al-majalis. Wa kana idha sallama yurudduna alayhi salaman fawqa ma yuraddu ala ghairihi. فيقول اللهم إنك تعلم أني لا أريد اللهم إنك تعلم أني لا أريد. Kata Hamad bin Zaid, Ayyub As-Sakhtiyani mengajarku untuk melalui jalan yang lebih jauh. Lalu aku berkata, jalan sini lebih dekat. Kata Ayyub, aku justru menghindar jalan-jalan itu. Kenapa? Karena orang-orang kalau ketemu sama aku itu memberikan kepadaku salam melebihi kepada orang lain. Maka saat itu Ayyub berdoa, ya Allah, Engkau maha tahu bahwa aku tidak menginginkan seperti ini. Engkau maha tahu aku tidak menginginkan seperti ini. Iya. Makanya kalau antum melihat ada kiai yang senang dihormati, ya sanjung. Ya, kalau datang maunya muridnya langsung cium tangan. Tangannya udah gini dua nih, Pak. Ini jauh dari hadis salaf. Nggak sesuai dengan akhlak para ulama salaf. Justru para ulama tidak suka. Ya, seperti itu ikhwata Islam saudaraku seiman. Wa qala Abu Zur'ah Yahya bin Abi Amr. Berkata Abu Zur'ah Yahya bin Abi Amr, kharaja Dhahhak bin Qais fastasqa bin nas wa lam yumtaru wa lam yaru sahaban. Faqala Dhahhak, ayna Yazid bin Aswad? Wa fi riwayatin falam yujibhu ahadan, thumma qala, ayna Yazid bin Aswad al-Jurashi? Azibtu alaihi in kana yasma'u kalami illa qala. Faqala hada ana. Qala qul fastashfa' lana Allah an yasqiyana. Faqam fa'atafa bi ra'sihi ala mankibayhi wa hasra an dira'ihi faqala Allahumma inna ibadaka haula istashfa'u bi ilaik fama da'a illa salasan hatta umtiru maqaran kadu yughraqu yafriquna minhu thumma qala inna hadha qad shaharani fa'arihni minhu fama labisa ba'da dhalika illa jumu'ah hatta mata. Berkata Abu Zur'ah Yahya bin Abi Amr, Dhahhak bin Qais keluar untuk istisqa. Untuk apa? Istisqa. Istisqa apa? Untuk minta hujan. Keluarlah bersama manusia. Setelah istisqa, ternyata hujan nggak turun-turun. Lalu Dhahhak berkata, di mana Yazid bin Al-Aswad? Tidak ada yang jawab. Lalu Dhahhak berkata lagi, di mana Yazid bin Al-Aswad al-Jurashi? Aku berharap dia mendengar ucapanku. Maka Yazid pun berkata, aku. Kemudian kata Dhahhak, berdirilah. Kamu yang berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Maka kemudian Yazid bin Al-Aswad pun mengangkat dua tangannya dan berkata, ya Allah, mereka hamba-hambamu meminta agar aku berdoa kepadamu agar engkau turunkan hujan. Beliau ulangi itu 3 kali, tiba-tiba langsung hujan lebat sekali. Gara-gara itu beliau jadi terkenal. Lalu Yazid bin Al-Aswad berdoa, ya Allah,
Ya, gara-gara itu aku jadi terkenal. Tolong selamatkan aku dari ketenaran. Ya, seminggu kemudian beliau pun meninggal dunia. Insya Allah, sampai begitu. Ya, takut dengan ketenaran. Kalau kita menikmati apa? Ketenaran. Ya, itulah bedanya kita dengan salafus saleh. Kalau ulama salaf memang jujur, nggak suka ketenaran. Kalau kita nggak suka ketenaran, dengan lisan doang, hatinya tak senang aja. Ya, Allah musta'an walitiklah. Ini saudaraku seiman. Rahimani wa rahimahullah jami'an. Demikian, subhanallah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.